Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak serta karunia-Nya yang mana wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Wabil khusus ni'matul iman wa ni'matul Islam, dua kenikmatan terbesar yang dimiliki oleh manusia di muka bumi ini. Dan kemudian juga nikmat kesehatan, nikmat afiah, nikmat kesempatan yang dengan izin Allah Azza wa Jalla kita bisa meraih nikmat berikutnya, yaitu nikmat menuntut ilmu agama yang kebanyakan kaum muslimin tidak mendapatkan nikmat ini. Semoga kita semua yang berkumpul di sini, yang hadirnya kita di sini salah satu masjid dari masjid Allah Azza wa Jalla, rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla, sebagai pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan fahamkan urusan agamanya. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, insyaallah kita membahas dan melanjutkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis pilihan yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita memasuki hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20, hadisnya pendek, ya, sangat pendek sekali, dan mungkin sebagian dari kita hadis ini tidak asing bagi kita. Tapi subhanallah, yang namanya hadis dan mana itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla akan syarat makna dan pelajaran yang bisa kita petik dari penggalan hadis Nabi SAW. Hadis yang ke-20 kita bacakan dulu redaksi Nabi SAW. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qal, dari Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud tapi Abu Mas'ud. Siapa Abu Mas'ud? Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri. Kalau Ibnu Mas'ud itu Abdullah ibn Mas'ud. Kalau ini Abu Mas'ud, kunyahnya Abu Mas'ud. Uqbah, nama aslinya Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Qal, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, awas jangan dibalik, kebanyakan orang menerjemahkan berkata Rasulullah SAW. Ya, ini salah. Ini Arab yang diindonesiakan. Yang benar harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia, SPOK, ya. Rasulullah bersabda, bukan bersabda Rasulullah atau berkata Rasulullah. Ini kebanyakan terjemahan sering mengikuti alur bahasa Arab sih. Kalau bahasa Arab, qala Rasulullah, kata kerja dulu baru apa? Baru subjek. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek dulu baru kata kerja, ya, SPOK, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
bukan bersabda Rasulullah SAW. Ini faedah ya, agar kita, apalagi yang biasa menulis artikel. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Sesungguhnya yang sebagian manusia atau yang manusia dapatkan dari perkataan para nabi sebelumnya atau kenabian sebelumnya adalah idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Ya, apabila engkau tidak malu, ya, maka lakukanlah semaumu. Bahasa lainnya, jika malumu sudah hilang, maka terserahlah, lakukan semaumu. Ya, itu bahasanya. Saya ulangi lagi makna dari hadis. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya yang didapati manusia, atau sesungguhnya yang didapati manusia dari perkataan-perkataan para nabi sebelumnya adalah, apa perkataannya? Ini, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Lakukanlah semaumu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Artinya hadis ini adalah hadis sahih. Taib, khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Banyak sekali faedah dan pelajaran yang bisa kita petik ya tentang masalah hadis yang pendek ini. Di antaranya kita sedikit mengupas tentang perawi hadis ya, perawi hadis bahwasanya nama beliau Uqbah ibn Amr Al-Ansari. Al-Ansari dinisbatkan karena beliau penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu Ansar yang menolong. Menolong siapa? Menolong orang-orang muhajir. Apa itu muhajir? Yang hijrah. Ya, ini dari sahabat Nabi, dari orang-orang Mekah. Yang hijrah ke Madinah namanya apa? Muhajir. Yang menolong, yang memberikan fasilitas kepada, yang menolong atau memberikan fasilitas orang-orang yang hijrah namanya Al-Ansar, yaitu penduduk asli Madinah. Ya, penduduk asli Madinah dinamakan Ansar. Nah, beliau Al-Ansari Al-Badri. Ya, Al-Badri. Al-Badri di sini kata para ulama ya dinisbatkan kepada sebuah tempat namanya Badar. Namanya Badar, sekitar 20 kilo menuju 20 kilo sebelum Madinah kalau dari Mekah. Ya. Kalau antum dari Madinah menuju Mekah ingin umrah, pasti akan melewati sebuah tempat namanya Badr. Yang mana dulu terjadi perang Badar. Badar itu nama tempat ya. Sebenarnya nama sumur. Di situ terkenal namanya sumur Badar. Karena perangnya terjadi di sekitar sumur, maka dinamakan perang Badar. Ya. Nah, beliau dari tempat ini. Sehingga kata para ulama dinamakan Al-Badri. Yakni dinisbatkan ke kampung halamannya yang bernama Badr. Bukan karena beliau mengikuti perang Badar. Karena zaman sahabat di golongan sahabat juga ada orang yang pernah mengikuti Badar dibilang Al-Badri. Dan itu keistimewaan para sahabat, orang yang mengikuti perang Badar diampuni dosanya. Ya, orang yang mengikuti perang Badar maka akan diampuni dosanya. Kalau diampuni dosa berarti tempat kembalinya kemana? Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu keistimewaan orang yang mengikuti perang Badar. Nah, beliau tidak mengikuti perang Badar, tapi beliau berasal atau pernah tinggal di Badar, sehingga dinamakan Al-Badri. Ada hukum di sini. Kata para ulama, boleh seseorang menisbatkan dirinya ke kampung halamannya atau di tempat dia tinggal sekarang. Ya boleh, nggak masalah. Seperti sekarang, yang namanya apa? Bogor. Berarti dikatakan Fulan bin Fulan Al-Bujuri atau Al-Buguri. Faham? Boleh, nggak masalah. Ya.
Apa? Orang yang tinggal di Jakarta atau dia asli Betawi, berarti dikatakan fulan bin fulan al-Batawi. Paham ya? Dan itu sampai sekarang terpakai ya. Karena di Arab itu kalau enggak qabilahnya ya, kalau enggak qabilah nama keluarganya atau nama dia asal. Makanya banyak orang Indonesia itu yang lahir di sana atau tinggal di sana pasti ada nama alnya terakhirnya. Orang Jawa dimakan al-Jawi. Ya. Orang Palembang al-Falembangi. Orang Padang di sana di Mekah ini ya, al-Fadangi. Itu enggak masalah, boleh. Ya. Sebagai menisbatkan dirinya ke tempat kelahirannya atau dia tinggal. Bisa dipahami? Nggak masalah, boleh-boleh saja. Untuk dikenal, ya, untuk dikenal atau apalagi kalau dalam satu RT atau dalam satu komplek ada yang namanya sama. Ini tujuannya. Ada yang namanya sama, namanya Agus. Agus siapa? Agus Al-Jawi. Ya, Agus siapa? Agus Al-Batawi. Sehingga itu untuk membedakan, dikasih julukan, tapi julukannya yang bagus. Kalau julukannya yang jelek, ya ini nggak boleh ya, masuk dalam larangan. Taib ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum, disebutkan oleh para ulama ya bahwasannya inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah, ya artinya bahwa di dalam hadis ini ya, sebelum memasuki perkataan redaksi Nabi SAW, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah, sesungguhnya manusia mendapatkan perkataan Nabi atau perkataan para Nabi yang pendahulu. Ini disebutkan oleh para ulama bahwasannya apa? Istadalla bil hadis ala anna syar'a man qablana minal anbiya yu'tabaru syar'an lana wa syar'un man qablana ala qismain. Di dalam hadis ini memberikan dalil kepada kita bahwa syariat-syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa jadi menjadi syariat bagi syariat Nabi Muhammad sallallahu. Di dalam hadis ini ya menunjukkan kepada kita, diambil dari penggalan hadis Nabi, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya yang manusia mendapatkan perkataan para nabi dahulu. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya syariat sebelum Nabi Muhammad SAW bisa jadi dimasukkan ke dalam syariat kita, yakni syariat Nabi Muhammad SAW. Dan itu ada syarat-syaratnya. Karena antum harus tahu, tidak semua syariat para nabi itu otomatis langsung jadi syariat kita, syariat Islam. Kita ulangi. Karena tidak semua syariat nabi, para nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak langsung otomatis menjadi syariat kita, kecuali ada syarat. Makanya kita harus tahu dulu pembagian syariat-syariat Nabi sehingga bisa masuk ke dalam syariat kita. Taib ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, untuk mengetahui apakah dia syariat tersebut syariat kita, maka kita harus tahu klasifikasinya. Wa syar'un man qablana ala qismain. Syariat sebelum Nabi SAW dibagi menjadi dua. Syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shayyiban nafi'ah, dibagi menjadi dua. Jenis yang pertama atau bagian pertama adalah manukila biwasitatil umamis sabiqah. Apa-apa yang dinukilkan kepada kita lewat umat-umat terdahulu. Lewat Yahudi atau lewat orang-orang Nasara, ahlul kitab, ya. Jadi kabarnya ini lewat mereka. Kita tahu ini syariat sebelum kita itu lewat orang-orang mereka. Maka apakah ini langsung dijadikan sebagai syariat kita?
Maka kata para ulama mengatakan famithlu hadza la yuhtajju bihi. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil, ya. Wala yasihu an yubna alaihi hukmun syar'i, dan tidak boleh jadikan landasan hukum. Enggak ada hukumnya sama sekali. Halalkah, haramkah, sunnahkah, tidak ada. Kenapa? Karena orang yang meriwayatkannya tidak berkompeten, alias tidak thiqah, tidak terpercaya. Ya banyak ya. Kalau kita lihat itu seperti Israiliyat. Antum sering dengar Israiliyat atau Israiliyat, yakni kabar-kabar Bani Israel. Yang mana kadang yakni perkara-perkara gaib yang harus ada dalilnya, tapi datang dari mereka, tidak ada dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, ya, ini cerita dari mereka bahwasanya ular itu dulunya ada kakinya. Ular dulu ada kakinya. Karena ya membantu iblis untuk turun ke muka bumi, Allah kutuk ular sehingga tidak ada kakinya, berjalan di atas perutnya. Memang sekarang ular ada kakinya tidak? Tidak ada. Ya, ini perkara gaib. Sehingga kabar seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bisa dipahami? Contoh berikutnya, antum kalau buka Injil, buka Taurat, itu banyak cerita-cerita yang ngawur tentang para nabi. Tentang para nabi. Bahkan terkesan nabi ini, yakni para nabi ini bukan nabi, melainkan seperti orang-orang kriminal. Maaf, disebutkan memperkosa, melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak pantas untuk disebutkan, tapi disebutkan di mereka. Apakah kita menerima kabar dari mereka? Tidak. Sebagai contoh Nabi Daud disebutkan memperkosa tetangganya. Waliyadzubillah. Kan antum aja ngapain ngomong na'udzubillah. Lihat. Maka yang seperti ini tidak bisa kita terima, apalagi jauh dari kebenaran. Karena apa? Karena Injil sekarang, Taurat sekarang, itu bukan kalamullah lagi. Bukan firman Allah lagi, tapi perkataan Paulus, perkataan pendeta mereka, perkataan ahli sejarah, perkataan-perkataan orang yang meneliti teologi dan lain sebagainya. Sehingga tidak aneh kalau Injil cetakan baru dengan Injil cetakan lama itu ada kontradiksi. Jangankan sebeda cetakan, yang satu cetakan antara satu surat dengan surat lain itu berbeda-beda. Yang di surat A mengatakan A, di surat B mengatakan B. Kenapa? Karena sudah bukan kalamullah, bukan firman Allah lagi, tapi perkataan manusia. Ya, perkataan manusia. Ada sebuah Injil yang tertua di muka bumi, umurnya udah lebih dari 1000, ya, lebih dari 1000, mengatakan bahwasannya ada nabi setelah Nabi Isa yang bernama Nabi Ahmad yang harus diikuti, dan ini ditutup-tutupi oleh mereka. Ya, ditutupi oleh Dewan Vatikan. Kenapa? Kalau mereka tahu dan umat Nasrani tahu, masuk Islam semua. Sehingga ditutup-tutupi sampai dibeli harganya miliaran, tapi nggak mau. Kalau tidak salah ada di museum Turki, namanya Injil Barnaba. Sudah kertasnya itu warna hitam, pelan-pelan dibukanya. Di situ satu-satunya Injil yang mengatakan Nabi Ahmad. Ahmad adalah nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti itu. Ya. Jadi kalau ceritanya ini atau kisahnya ini berasal dari mereka yang meriwayatkan, maka bagaimana mauqif kita, prinsip kita tidak menerima kabar dari mereka. Karena apa? Karena mereka orang yang tidak terpercaya. Kalau Injilnya saja sudah dirubah, bagaimana lagi kisah dari mereka? Golongan yang kedua dari syar'un man qablana, syariat sebelum kita, adalah manuqila biwasitati syar'ina, yang sampai kepada kita lewat syariat kita, yakni lewat Al-Quran kah atau lewat sunnah kah, ya, lewat Al-Quran kah atau lewat sunnah.
Maka kata para ulama, ini sedikit agak memutar otak dulu ya. Karena sebelum masuki ke pembahasan hadis. Karena ini berkaitan dengan syariat sebelum kita. Karena ada sebagian ulama, sebagian orang mengatakan, jangan mengklaim Islam itu benar sendiri. Kan bukannya haji itu datang dari Nabi Ibrahim. Syariat sebelum kita. Katanya semuanya itu dari Islam. Nah ini pembahasannya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, syariat sebelum kita. Ya, kita mendapatkan kabar syariat nabi-nabi terdahulu lewat syariat kita, yaitu bisa jadi lewat Al-Quran atau lewat sunnah Nabi SAW atau hadis-hadis Nabi. Maka yang seperti ini dibagi menjadi 3. Antum tulis A, B, C. Nomor 2, A, B, C. Yang pertama, ya, ma waradat syari'atuna binuskhatin. Ya, yang sampai kepada kita bahwasanya syariat Islam telah menghapus itu semua. Bahwasanya syariat sebelum kita itu melakukan A, kemudian datang di dalam Al-Quran atau Sunnah bahwasanya itu telah dihapus. Sehingga yang tadinya haram menurut syariat Nabi Musa misalkan, maka di syariat Nabi Muhammad menjadi halal. Karena dihapus, ya. Ma waradat syari'atuna binuskhihi. Syariat telah menjelaskan bahwasanya telah menghapus syariat itu. Ya. Famithlu hadza la yuhtajju bihi. Maka yang seperti ini juga enggak boleh dijadikan sebagai dalil. Sebagai contoh ini ya. Di syariat Nabi Musa atau di syariat Nabi Isa, yang namanya rampasan perang, ya, rampasan perang itu nggak boleh diambil. Misal nih, antum menang perang, ya, kan biasanya kalau perang ada namanya rampasan kan. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya ghanimah, entah itu emas, perak, ya, barang berharga, bahkan wanita-wanitanya diambil. Ya itu namanya sistem perbudakan dulu. Ada sistem perbudakan karena banyaknya apa? Perang, ya. Karena kalau golongan musuh kalah, itu perempuan-perempuannya dijadikan sebagai budak dan dimasukkan ke dalam hukum suami istri. Boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh suami istri dan dapat anak juga, dan anaknya dinisbatkan kepada ayahnya, ayah biologisnya. Dan itu bukan zina sekali lagi. Nah, dalam syariat Nabi Musa itu diharamkan untuk mengambil rampasan perang. Sebagai contoh. Kemudian datang hadis sallallahu alaihi wasallam dari Nabi SAW bahwasanya itu telah dihalalkan untuk umatnya. Sehingga kita nggak melirik kepada syariat Nabi Musa. Yang kita lirik apa? Syariat Nabi Muhammad bahwasanya ini telah halal. Kalau ada orang Yahudi datang kepada kita, kan nggak boleh di dalam syariat Nabi Musa, yaitu syariat ente. Syariatnya kami bahwasanya itu telah dihalalkan, sehingga tidak dilirik itu semua. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Taib. Yang kedua, jenis yang kedua adalah ma warada syar'una bitaqririhi wa itsbatil hukmi fihi. Syariat Islam malah mengukuhkannya bahwasanya ini syariat sebelum kita. Menetapkannya, menetapkannya dan mengukuhkannya, mengisbatkannya, maka ini menjadi hujjah bagi kita. Seperti apa contohnya? Seperti apa contohnya? Nah, masalah dalam Ramadan apa Ramadan? Puasa. Lihat firman Allah Azza wa Jalla. Ini sebagai contoh syariat kita mengisbatkannya, menetapkannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian berpuasa. Antum garis bawah itu ini. Sebagaimana orang-orang terdahulu berpuasa. Ya.
Maka kata para ulama, ini adalah syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi sama Islam dikukuhkan. Sehingga itu menjadi dalil. Dan jadi landasan hukum. Bisa dipahami? Ya, dan menjadi kewajiban. Ya, begitu juga haji. Haji syariatnya siapa? Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagai itu yang kedua. Bisa dipahami? Yang ketiga. Jenis yang ketiga, C, adalah ma naqalahu syar'una wa lam yubayyin annahu mansukh wa lam ya'ti syar'una bimithli dzalik. Ada sebagai contoh syariat menjelaskan bahwasanya ini hukum atau syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Tapi di syariat ini tidak menjelaskan, artinya tidak mengukuhkan, tetapi diam. Tidak menetapkan dan tidak menafikan, tapi diam. Maka kata para ulama, ini terjadi perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Warrajih, yang benar adalah kita juga ikut diam, tidak menetapkan dan juga tidak menafikannya. Ya, seperti banyak kabar-kabar yang datang kepada mereka, ya, lewat misalkan, artinya telah dijelaskan dan ini hukumnya mereka, tapi tidak dipraktekkan oleh agama Islam. Ya, tidak disebutkan di sini sebagai contohnya. Taib ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kembali ke pembahasan Nabi SAW, inti dari perkataannya, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Kata para ulama, kalimat singkat dari Nabi SAW memiliki 3 makna. Ya, kalimat Nabi SAW memiliki 3 makna yang multi tafsir, yang harus dipahami. 3 makna tersebut ada ihtimal, yakni ihtimal itu kecondongan makna. Ada 3. Makna yang pertama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Kata para ulama, makna yang pertama, antakuna ala jihatil khabar. yakni ini adalah bentuk pengkhabaran. Seakan-akan Nabi mengatakan idza lam yastahi al-insan fa innahu yasna'u ma yasha'u minal a'mal. Apabila seorang tidak malu sudah tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah semau dia dari berbagai amalan. Ya, apabila dia sudah tidak ada rasa malu, maka lakukanlah amalan-amalan menurut kehendaknya. Seakan-akan mengatakan fasna' ma syi'ta annahu ala jihati dzam. Seakan-akan mengatakan ya, lakukanlah semaumu dengan bentuk celaan. Dengan bentuk celaan. Ini seakan-akan ini sudah celaan. Orang kalau sudah pusing ya sama orang ya, dikasih pilihan pertama nggak mau, pilihan kedua nggak mau, pilihan ketiga nggak mau, maka yang ada itu celaan. Udah deh, terserah ente aja. Nah, itu yang dimaksud makna yang pertama ini. Dan ini berkaitan dengan pelaku, bukan amalannya. Makna yang pertama berkaitan dengan apa? Pelaku. Artinya kalau orang sudah tidak memiliki rasa malu, masa bodoh terserah. Ya, urusannya dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah an yurada biha ma yata'allaqu bil fi'li. Ini berkaitan dengan perbuatannya. Kalau tadi berkaitan dengan pelakunya, yang kedua ini berkaitan dengan perbuatannya.
Ka'annahu qal, seakan-akan Nabi mengatakan, idza lam yakunil fi'lu alladhi turidu an taf'alahu mimma yustahya minhu fa'aqdim alaihi likauni dhalikal fi'lu laysa mahallan lil haya minhu. Seakan-akan Nabi mengatakan, ini tafsiran yang kedua, jika perbuatan yang engkau ingin lakukan tersebut itu la mimma yustahya minhu, ya, termasuk perkara yang tidak ada turidu an taf'alahu mimma yastahya minhu, ya, termasuk perbuatan yang menginginkan atau membutuhkan rasa malu, fa'aqdim alaihi, ya, maka lakukanlah, liqauni dzalikal fi'lu laysa mahallan lil haya. Ya, anak ulangi, jika perbuatan tersebut tidak ada unsur keterkaitan dengan rasa malu, artinya ini perbuatan tersebut nggak boleh dicampuri dengan rasa malu, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Ya, lakukanlah perbuatan tersebut dan buang rasa malu. Buang rasa malu. Ini sekali lagi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan perbuatan. Taib. Kemudian yang ketiga, perbuatan yang ketiga atau makna yang ketiga adalah an yuqal idza lam yastahil insan fayasna'u ma sya. Apabila seseorang tidak malu, ya, maka lakukanlah semaumu. Wa yakunul amru huna ala jihati tahdid, yaitu berupa ancaman. Kalau yang pertama itu celaan, kalau yang kedua ini berupa ancaman. Ya, artinya ini bagian dari ancaman, pernyataan fasna ma syi'ta, lakukanlah semaumu tapi ingat resikonya ente tanggung sendiri. Seperti itu maksudnya. Ya. Minum khamr terserah, tapi ingat ente bakal masuk neraka. Maksudnya seperti itu. Tahdid, bagian dari ancaman. Dan itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jal dalam surat Fussilat ayat 41, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah semau kalian, kata Allah. Lakukanlah semau kalian, sekehendak kalian. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kalau Allah mengetahui apa yang dikerjakan manusia, Allah berkehendak untuk mengazab atau tidak? Iya apa tidak? Karena Allah tahu resikonya itu. Allah ini maha sangat keras siksaannya. Maka lakukanlah. Artinya apa? Lakukanlah semau kalian. Allah mengawasi kalian. Allah melihat kalian. Allah mendengar ucapan kalian. Hati-hati, Allah telah menyediakan neraka bagi mereka yang terang-terangan melakukan larangan-larangan Allah. Jadi sifatnya apa? Sifatnya ancaman. Jadi ada 3 pembahasan, ada 3 makna. Makna yang pertama itu berkaitan dengan fa'il, berkaitan dengan pelaku, dan itu ala jihati dzam, sebagai bentuk celaan. Lakukanlah semau kalian. Kalau engkau sudah nggak ada rasa malu, lakukanlah semau kalian. Yang kedua itu berkaitan dengan perbuatan. Kalau perbuatan tersebut memang tidak ada rasa malunya, maka lakukanlah. Kemudian yang ketiga sifatnya adalah ancaman, ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Taib ikhwani fid din, azzani Allahu wa iyyakum. Ya, kata para ulama 3-tiganya ini bisa masuk ke dalam apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi perkataan yang sedikit tapi maknanya dalam. Dan ini termasuk mukjizat Nabi SAW. Utitu jawami'al kalim, kata Nabi SAW. Aku diberikan perkataan yang jawami'. Jawami' itu perkataan singkat namun isinya dalam. Dan bisa menjadi kaidah. Sehingga maknanya pun masuk semuanya. Ini termasuk mukjizat Nabi SAW. Sebagai contoh dalam masalah hukum fikih, ya, hukum fikih ini sedikit bahas masalah fikih, ya. Bahwasannya Nabi SAW ditanya tentang apakah bangkai laut
itu halal, maka Nabi SAW menjawab dengan dua jawaban yang mana sampai sekarang menjadi kaidah dalam masalah hukum di laut. Apa kata Nabi SAW? Al-bahru tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu airnya boleh dilakukan untuk bersuci, bisa mensucikan, dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Artinya bahwa dari hadis Nabi yang pendek ini jadi kaidah tentang masalah di lautan. Segala bentuk bangkai yang ada di laut hukumnya halal. Sampai-sampai ulama mengatakan jika ada, maaf nih ya, namanya babi laut, maka itu menjadi halal. Kenapa? Hadis Nabi SAW tadi. Bisa dipahami? Jika matinya di laut dan itu hewan laut. Masuk di dalamnya juga sungai. Masuk di dalamnya kali. Ya, sehingga para ulama juga berselisih pendapat tentang masalah daging buaya. Apakah ini halal ataukah tidak? Karena ada yang mengatakan halal seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin karena bagian dari yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ada juga yang mengatakan haram karena itu yang hidup di dua alam dan lain sebagainya. Pembahasannya sangat panjang dan melebar tentang masalah ini. Jadi itu Nabi SAW diberi kalimat-kalimat yang jami' global, tapi disingkat dengan kalimat yang pendek. Dan itu diberikan oleh diberikan kepada Nabi SAW. Dan yang memahami ini yang bisa bahasa Arab biasanya. Ya Allah, perkataannya indah-indah. Makanya lihat doanya Nabi SAW itu sangat global sekali. Doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW itu berbeda dengan doa yang dibuat oleh para ulama misalkan. Berbeda dari segi makna, dari segi keberkahan dan lain sebagainya. Dari makna saja mencakup seluruh. Ya, sebagai contoh, Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku meminta kebaikan kepadamu semuanya, yang tertunda atau yang disegerakan, yang aku tahu dan aku yang tidak tahu. Lihat, maknanya dalam tidak? Dalam, global, mencakup semuanya. Antum meminta kepada Allah kebaikan. Kebaikan yang diketahui kebaikannya atau yang tidak. Semuanya. Lihat, doanya sangat luas. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku memohon kepadamu aku berlindung kepadamu segala bentuk keburukan. Lihat, segala bentuk keburukan ajilihi wa ajili, yang segera atau yang tertunda, ya Allah, hamba berlindung. Ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam, yang aku ketahui dan itu adalah keburukan, atau yang tidak aku ketahui bahkan mengiranya ini kebaikan ternyata keburukan, aku berlindung dari itu, ya Allah. Lihat, luar biasa nggak doanya Nabi? Luar biasa. Makanya hafalkan kalau bisa antum berdoa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Pertama, tadi jawami' kalim, mencakup seluruh kebaikan. Yang kedua, keberkahan. Yang ketiga, hariyun an yustajab, itu sangat-sangat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ini doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan Isya. Nah. Taib ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan dari hadis yang luar biasa ini, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya yang bisa kita petik dari hadis ini rasa malu. Ya. Rasa malu bagian dari akhlak seorang muslim. Rasa malu adalah bagian dari wasiat para nabi-nabi terdahulu. Yang mana ini dari inti dari hadis yang kita bawakan, bahwasanya annal haya'a khuluqun fadil.
bahwasanya rasa malu adalah akhlak yang terpuji. Ya. Wa annahu mimma yahutsu alaihi wa yuraghab bihi. Yang mana rasa malu ini adalah yang sangat dianjurkan oleh setiap syariat, ya, untuk dilakukan. Nabi SAW bersabda, ya, innal haya'a minal iman. Sesungguhnya rasa malu bagian dari iman. Kemudian Nabi SAW bersabda, tadi riwayat Bukhari Muslim, yang ini diriwayatkan oleh Muslim, al haya'u khairun kulluh. Rasa malu adalah seluruhnya isinya kebaikan. Ya, al haya'u khairun kulluh. Rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Kemudian sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Rasa malu tidaklah dikatakan rasa malu kecuali pasti akan mendatangkan kebaikan. Ya, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Inilah hukum asalnya. Ya, hukum asal rasa malu adalah terpuji. Hukum asal rasa malu ini terpuji. Karena apa? Nabi mengatakan al haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Makanya dari hadis ini para ulama menggolongkan bahwasanya rasa malu ini dibagi menjadi dua. Ada rasa malu yang terpuji, ada rasa malu yang tidak terpuji atau yang tercela. Ya, yang dimaksud dari hadis-hadis tadi yang tadi kita bawakan itu rasa malu yang terpuji. Apa rasa malu yang terpuji? Rasa malu yang menggerakkan dia untuk mentaati perintah Allah dan rasa malu yang menggerakkan dia untuk menjauhi larangan Allah, maka itu adalah apa? Rasa malu yang terpuji yang tertera di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu rasa malu yang terpuji. Malu kalau dia sholatnya di rumah bagi laki-laki. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah. Malu kalau dia berbuat maksiat. Kenapa? Karena Allah melihatnya. Sehingga rasa malu tersebut menjadikan dia tidak bermaksiat walaupun hawa nafsunya meronta-ronta. Tapi karena merasa malu dia kepada Allah, dia tinggalkan maksiat tersebut dan dia beribadah kepada Allah. Malu kalau ketinggalan salat tanpa uzur misalkan. Malu jika meninggalkan perkara-perkara yang Allah cintai. Maka malu tersebut adalah malu yang terpuji. Dan ini yang disabdakan Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Bisa dipahami? Itu rasa malu yang terpuji. Adapun rasa malu yang tercela adalah karena sebab malunya tersebut dia tidak melaksanakan kewajiban dan tidak meninggalkan yang haram. Ini yang tercela. Seperti contohnya, dia malu untuk mengingatkan temannya yang sedang bermaksiat. Gak enak Ustaz. Anak Allah. Gak enakan karena dia misal dia atasan saya. Atasan saya sudah minum khamr, saya malu. Nah, malu yang tersebut adalah malu yang tercela. Ya, malu tercela. Malu untuk berdiri di shaf pertama, misalkan. Kenapa? Takut, Ustaz. Gak enak. Takutnya nanti saya dikira caper mau jadi ketua DKM. Nah, sebagai contoh. Ya, bentar lagi mau ada musyawarah pemilihan ketua DKM Masjid Baru. Saya nggak pernah di shaf awal, Ustaz. Tapi kebetulan nih datang ke masjid sebelum azan. Tapi nggak, di situ aja, di pojok atau di pojok sono. Kenapa? Takut dibilang nanti pengen jadi DKM masjid. Nah, malu yang seperti ini tercela apa terpuji? Tercela. Bisa dipahami?
Ya, malu yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga seterusnya. Pokoknya kaidahnya malu yang membuat dia untuk tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah dan malu untuk meninggalkan kewajiban. Meninggalkan larangan. Sebagai contoh, dia baru selesai, baru terapi untuk tidak merokok, sudah berhasil. Ketemu sama kawan-kawannya dulu yang ahlu hisab, ya, ahlu siwak Fir'aun, ya. Ketemu, mampir ke rumahnya atau ngumpul di kafe misalkan. Ya, kita bahas yang real saja. Ditawarin rokok, fadol ini, silakan rokok. Dia pengen ngomong, ana udah hijrah, ana sudah bebas. Gak enak. Ya udah deh, ngambil aja satu. Kenapa? Rasa malu dia kepada, nanti takut dibilang Allah, ente takut sama istri, ente banci, ente bukan gentleman, ente wah segala macem, lakob-lakob yang banyak. Akhirnya udah deh, gak apa-apa. Kenapa? Rasa malunya dia. Karena sudah gak ngerokok. Nah, yang seperti ini terpuji apa tercela? Tercela. Bisa dipahami? Jadi ada rasa malu yang terpuji, yang ini yang disebutkan hadis-hadis tadi. Ada rasa malu yang tercela, yang ini harus dijauhi. Bisa dipahami? Ya. Nah, taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Rasa malu yang terpuji itu dibagi menjadi dua. Ada rasa malu yang sifatnya sudah tabiat dia. Artinya sudah tabiat dia sejak lahir. Dia diberi oleh Allah Azza wa Jal rasa malu, dan ini yang dia patut bersyukur kepada Allah. Ya, karena tidak semua orang mendapatkan rasa malu yang sifatnya tabi'i. Kalau ada anak kecil yang malu misalkan melakukan hal yang dalam tanda petik menurut kita ini nggak baik, maka antum harus puji dia. Harus beri support. Ya, karena itu sudah bakat dia dan harus kita tumbuhkan mudah-mudahan sampai besar. Ya. Karena masalahnya sekarang ada anak kecil yang sudah dididik sama orang tuanya untuk tidak rasa malu. Artinya malu kepedean, tahu nggak? Malu, ya, dari kecil dididik untuk jadi penari, joget-joget, ya. Dari kecil, ya, kayak seperti contohnya, kalau nggak pakai baju, kita katakan, ih adek malu, kelihatan auratnya. Harus ditumbuhkan dari sekarang, ya. Jangan keluyuran keluar rumah, sudah dipakaikan pakaian yang mini, yang ketat. Yang bupati itu buka paha tinggi-tinggi. Nah, gimana dia akan memiliki rasa malu nanti ketika tidak menutupi aurat? Ya karena dari kecilnya saja sudah dididik seperti itu. Naam, anak kecil belum diwajibkan untuk berjilbab. Tapi setidaknya kita tanamkan ada rasa malu. Pakai pakaian yang sopan. Keluar pakai sempakan doang, maaf. Ya. Ada lagi ya seperti saya melihat istrinya pakai kerudung syar'i, suaminya pakai celana bupati tadi, jogging. Ya, ini kan bukan agamanya yang dipermasalahkan, otaknya yang dipermasalahkan. Ya, istrinya dia jalan sama istrinya, entah itu jogging kah judulnya atau kemana keluar rumah, istrinya pakai kerudung syar'i, ya, tapi suaminya pakai celana sampai kelihatan pahanya. Ya, dengan alasan jogging. Nah, ini kan bukan agama yang disalahkan, tapi otaknya yang disalahkan. Kurang waras. Ya. Kenapa? Karena tadi tidak ada rasa malu. Malu pasti mencegah dia untuk melakukan hal tersebut. Walaupun dia sedang olahraga misalkan. Malu. Ya. Malu untuk melakukan demikian. Ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian rasa malu yang terpuji adalah yang sifatnya dia harus banyak praktis. Apa praktis bahasa Indonesianya?
banyak latihan, mencoba terus ditatar jiwanya untuk bisa memiliki rasa malu. Dengan apa? Dengan mempelajarinya, dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki rasa malu. Ya, yang dengannya akan tumbuh sedikit demi sedikit. Ya, malu untuk melakukan hal kemungkaran. Dulunya kenapa? Karena hatinya sudah terbiasa dengan backgroundnya dia yang gelap, akhirnya belum ada rasa malu. Ya, biasa ngomong jorok, ngomong kotor. Kalau dengar deket dengan dia, kuping ini langsung panas. Kenapa? Isinya kebun binatang. Bahkan binatang yang nggak ada di kebun binatang pun disebutkan. Ya, kenapa? Belum ada rasa malu. Nah itu harus dia apa? Harus ada namanya terapi. Dengan apa? Dengan bergaul dengan orang saleh. Ya, apalagi orang yang sudah sampai ngomong joroknya itu sampai seperti orang latah. Ini na'udzubillah. Ya ini siksaan bagi dia, na'udzubillah kalau kayak gitu. Harus sering banyak istighfar dan terus melatih diri untuk jangan. Karena orang yang seperti itu kasihan. Ketika kumpul sama pejabat, ada ini teman yang seperti itu. Maaf ya, dikit-dikit ngomongnya anjing. Giliran dia, ini di Madinah ya. Giliran ada wali kota, dia samperin. Dia kaget. Pas kaget ngomong anjing. Lah, dia kenapa? Sudah terbiasa ngomong kayak gitu sama teman-temannya. Kan akhirnya bahaya. Yang seperti itu. Nah ini perlu ada tamrin. Ada pelatihan. Terus mujahadah. Berjuang atas dirinya sendiri untuk bisa memiliki rasa malu seperti itu. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Menurut rasa malu, malu kepada siapa? Ini dibagi menjadi dua. Malu kepada Allah, dan ini poin terakhir. Malu kepada Allah dan malu kepada manusia. Bagian dari akhlak terpuji. Malu kepada Allah ini nomor satu, nggak boleh digadaikan. Ya, malu kalau Allah melihatnya dia berbuat maksiat, meninggalkan yang wajib, malu. Ya, kenapa? Karena dalam akidah kita Allah mengetahui setiap segala tindak tanduk kita. Entah itu ketika kita sendirian ataukah bersama orang banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati kita dan tahu lirikan mata jahat. Lirikan mata yang khianat, ya. Maka seorang hamba hendaknya malu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa? Nanti kita sebutkan, karena Allah akan mencatat segala amal yang kita lakukan, termasuk keburukan. Jangan sampai nanti di hari kiamat ditanya, ya fulan, ente melakukan perbuatan ini. Akan disidang nanti di hadapan Allah. Ya, padahal perbuatan ini perbuatan nista. Apa dalilnya? Dalilnya bahwasanya kita harus malu kepada Allah. Ya, ini hadisnya dhaif, tapi maknanya benar. Istahi min Allah kama tastahi min rajulin salih min ashiratik. Malulah engkau kepada Allah sebagaimana engkau malu terhadap seorang yang saleh dari anggota keluargamu. Ya, sebagaimana engkau enggak mau kelihatan oleh orang saleh, maka engkau juga harus ada seperti itu ketika di hadapan Allah, ketika engkau sendirian. Kenapa? Rasa malu. Di antara rasa malu kepada Allah adalah disebutkan antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Engkau menjaga kepala dan yang sekitarnya, yakni mata, telinga dan lainnya. Wal batan wa ma hawa, dan engkau menjaga perut dan sekitarnya, yakni kemaluan, artinya syahwat kemaluan. Wal tadhkuril mauta wal bala, dan hendaknya engkau mengingat kematian dan musibah. Wa man aradal akhirata taraka zinatad dunya, dan barang siapa yang menginginkan akhirat hendaknya dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya min Allah. Barang siapa yang melakukan demikian maka dia telah memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian malu kepada manusia. Ya, malu kepada manusia, al-haya'u minan nas. Ya, malu kepada manusia, dan ini juga bagian dari akhlak terpuji. Kalau antum melaksanakan malu kepada Allah, pasti yang kedua ini akan ngikut.
Tapi nggak sebaliknya. Kalau antum malu kepada Allah, pasti akan lahir malu kepada manusia. Tapi sebaliknya enggak. Seorang malu kepada manusia, tapi belum tentu malu kepada Allah. Bisa jadi antum malu sama tetangga, malu sama kerabat karena perbuatan nista, tapi belum tentu engkau malu kepada Allah. Buktinya apa? Melakukan perbuatannya sembunyi-sembunyi. Iya enggak? Jangan di sini dia kelihatan sama orang, tapi dia melakukan sesuatu yang hina. Bisa dipahami? Terakhir lagi, ini yang kita sebutkan, sebab-sebab yang menjadikan orang memiliki sifat malu. Ini penting ya. Sebab-sebab seseorang memiliki sifat malu. Yang pertama, bahwasannya manusia ini harus mengingat bahwa semua kenikmatan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Semua kenikmatan itu datangnya kepada Allah. Maka dia harus malu. Kenapa? Karena kenikmatan ini datang kepada Allah, terus ia gunakan untuk kemaksiatan. Bisa jadi, ya kalau orang nggak malu sama Allah, ya sudah, ini bahaya. Akhirnya Allah mencabut rasa malu tersebut, ini bagian dari musibah. Sehingga kenikmatannya juga akan dicabut. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang mendatangkan rasa malu kepada Allah, istish'ar muraqabatillah lil 'abdi. Dia harus merasakan, meyakini bahwasanya Allah itu mengawasi dia terus. Jadi seorang mukmin itu bagaikan ada CCTV yang terus memantau dia. Yaitu pandangan Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya Allah tidak ada yang luput darinya. Segala pandangan sesuatu, bahkan yang terbetik dalam hatinya pun Allah tahu. Maka ini akan melahirkan sifat malu. Kemudian yang ketiga, sebab berikutnya adalah an ya'lamal 'abdu annahu sayuhasab an a'malihi qaliliha wa katsiriha. Sehendaknya seorang hamba mengetahui bahwasanya dia akan dihisab nanti di hari kiamat tentang amalannya semuanya. Entah itu yang kecil ataupun yang banyaknya, yang sedikit ataupun yang besar, yang kecil atau besar, ya, semuanya akan dipaparkan di hadapan Allah. Yang tercatat tidak ada yang terluput, semuanya akan dipaparkan. Bahkan sebagian manusia akan dipajang amalannya depan manusia yang lain. Diumbar aibnya waliyadzubillah. Maka sifat ini kalau antum yakini jenis ini atau sebab ini, maka akan melahirkan rasa malu pada seorang hamba sehingga takut kalau di catatan amalnya nanti disebutkan sama Allah, engkau telah melakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Apalagi kalau sampai diumbar aibnya di hadapan Allah, sudah ya, hina dia waliyadzubillah. Ya. Baik, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi, rasa malu ini sudah hampir jarang ya, apalagi di zaman kita. Lihat ya, banyak orang yang ingin eksis, ingin terkenal, ingin familiar dengan apa? Menanggalkan rasa malunya. Hanya gara-gara itu saja. Padahal kita kalau ngelihatnya, ya Allah, bukan gigit jari lagi ya, ngelihatnya ngilu ya. Kenapa? Saking malunya, untuk mendengarnya pun malu, apalagi sampai melihatnya. Waliyadzubillah. Ini disebabkan semua keburukan yang ada ini karena sudah nggak ada rasa malu di antara sebabnya. Makanya Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, "Fallahu ahaqqu an yustahya." Allah itu lebih tepat untuk kita malu kepadanya. Kalau seorang mukmin sudah malu kepada Allah, maka kepada manusia pun pasti akan ngikut. Ya, segala bentuk sesuatu yang aneh-aneh di dunia ini, ya apalagi lihat tuh, ada orang pakai pakaian yang tidak senonoh pun dengan PD-nya dia menggunakannya. Apalagi dulu itu ada apa tuh, yang fashion week itu di jalanan. Itu kan apa? Rasa malunya sudah dicabut. Ya, kalau rasa malu sudah dicabut dari hati seorang hamba, ya sudah musibah. Kalau bahasa Imam Syafi'inya, maka takbirkanlah kepadanya 4 takbir. Itu apa? Salat apa? Salat jenazah. Ini sudah mayit nih orang. yakni hatinya sudah mayit walaupun jasadnya masih hidup. Sudah, ini musibah besar. Kalau rasa malu sudah dicabut, musibah. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kata Nabi, fal haya'u
ya, syu'batun minal iman. Rasa malu bagian dari keimanan. Jika rasa malu saja sudah hilang, berarti hati-hati, keimanannya dipertanyakan. Wal'iyadzubillah. Ini saja yang mungkin bisa dibahas, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi